Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 97 hari setelah tanam. Hari ini Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-19 kali. Untuk penyepraian kali ini Mimin menggunakan Vitaron Asal dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Asal mengandung magnesium AMBO 3%, sulfur S 1%, zat besi VEDT 3200 ppm, tembaga QEDTA 1600 ppm, sengzan EDTA 600 ppm, mangan MnEDTA 1600 ppm, boran B 800 ppm, molibdenum Mo 120 ppm, buffer PI 1%, adjuster 1,7%. Vitaron Asal bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan merek Kalinet dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kailium K2O 13,8%, fosfat P2O5 12,33%, boran B3O3 16.200 ppm, mangan MnEDT 205 ppm. Kalinet bermanfaat meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen serta daya simpan hasil panen. Mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis. Kemudian Mimin menggunakan insektisida Agrimek dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Agrimek adalah insektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama pada berbagai jenis tanaman seperti apel, cabai, jeruk, kacang hijau, kacang panjang, kelapa sawit, kentang, krisan, kubis, dan tomat. Insektisida ini bekerja secara racun kontak dan lambung dengan bahan aktif abamectin. Agrimet efektif untuk mengatasi hama seperti traps, tungau, ulat daun, dan kutu daun. Kemudian Mimin menggunakan fungisida dengan merek Amistar Top dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Amistar Top adalah fungisida sistemik produksi Syngenta yang mengandung 2 bahan aktif, yaitu difenoconazole dan azoxystrobin. Fungisida Amistar Top 325 SC berbahan aktif difenoconazole 125 gram L dan azoxystrobin 200 gram L. Difenoconazole mengganggu sterol biosintesis pada membran, sedangkan azoxystrobin untuk mengganggu respirasi pada tanaman. Kombinasi keduanya lebih efektif dalam mengatasi jamur patogen pada tanaman. Amistar Top 325 SC juga bekerja sebagai zat pengatur tumbuh ZPT, berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Spreader mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinicaster sulfonic acid sodium. Bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Ditan A45 termasuk fungisida kontak yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut. Ia membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan secara perlahan mengeluarkan senyawa tertentu yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur. Ditan A45 mencegah pembentukan spora pada jamur sehingga tidak dapat menyebar. Beberapa penyakit jamur yang dapat dikendalikan oleh Ditan A45 diantaranya adalah busuk daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, gugur daun, bercak ungu, mopok, karat daun, dan busuk batang. Kemudian campuran larutan dikocok hingga merata, hingga siap untuk melakukan penyepraian. Spray ke seluruh bagian tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah umum dalam dunia pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama, konsentrasi kritis. Konsentrasi kritis, vertical concentration, adalah konsentrasi terbatas suatu pengotoran dalam air irigasi
yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, merugikan kualitas hasil tanaman, atau merusak tanah tempat tumbuhnya tanaman. Yang kedua, vegetasi mesofit. Vegetasi mesofit, mesophytic vegetation, yaitu tumbuh-tumbuhan yang menghindari ekstremitas kelembapan maupun kekeringan bagi kelangsungan kehidupan. Yang ketiga, xerophyte. Xerophyte, Xerophytes, adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering sedikit air, atau di lingkungan tanah yang kadar garamnya berlebihan sehingga pengambilan air sangat sulit. Yang keempat, agribisnis. Agribisnis adalah pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan atau jasa yang diminta pasar. Agribisnis merupakan usaha yang berbasiskan pertanian, di mana motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, pelaku agribisnis harus mengelola perusahaannya dengan baik. Dalam hal ini, pelaku harus mampu menangkap peluang atau permintaan pasar, memilih komoditi yang akan dikembangkan, mengalokasikan sumber daya agribisnis secara optimal, menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen, mampu menangani dan menghasilkan produk yang baik serta dapat mengakses lebih banyak sumber-sumber permodalan, teknologi, dan informasi. Yang kelima, agronomi. Agronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari pengelolaan lahan untuk mampu berproduksi secara maksimal dan lestari melalui objek tanaman, hewan, lahan, air, iklim, peralatan, dan manusianya sendiri sebagai subjek. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.